Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Delia Lestari, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai satu orang anak dan juga seorang wanita karir ya. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, lancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Gak berasa ya teman-teman, ini tuh udah bulan Agustus aja dan sudah 8 bulan lamanya aku menerapkan sistem budgeting bulanan ini ya teman-teman. Alhamdulillah selama 8 bulan ini tuh perencanaan uang aku tuh selalu terkontrol ya teman-teman. Semua itu berkat budgeting bulanan aku. Buat teman-teman semuanya, gimana nih? Udah pada mulai budgeting atau belum? Buat yang sudah melakukan budgeting, semoga selalu dalam keadaan konsisten ya teman-teman. Dan buat yang belum melaksanakan budgeting, yuk semangat yuk, kita mulai budgeting sekarang. Karena kalau kita nggak mulai sekarang, kapan lagi ya teman-teman? Semakin cepat kita melaksanakan budgeting, semakin cepat pula keuangan rumah tangga kita terus cepat terkontrol ya teman-teman. Melakukan perencanaan pengeluaran keuangan di setiap bulannya itu adalah hal yang tepat ya, agar kondisi keuangan bisa selamat. Nah, sebelum masuk ke budgetingnya, aku mau disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman. Aku melakukan budgeting ini tuh bukan bermaksud apa-apa ya teman-teman, apalagi untuk bermaksud ria atau sombong. Karena di sini tuh aku murni ya ingin membagi atau men-share pengalaman aku, bagaimana cara aku mengatur keuangan di rumah tangga aku ya. Semoga dengan nonton video budgeting aku ini tuh teman-teman bisa termotivasi untuk melakukan perencanaan keuangan di setiap bulannya ya teman-teman. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Semoga video aku tuh bisa bermanfaat sedikit banyaknya untuk teman-temannya. Sebelumnya maaf ya teman-teman kalau misalnya di voice over kali ini tuh aku suaranya kecil atau pelan, karena memang aku tuh sedang berada di samping anak aku ya teman-teman. Anak aku tuh sedang tidur, makanya aku tuh nggak mau ngomong kenceng-kenceng karena takut dia kebangun, kasihan. Karena ini tuh posisinya udah malam ya teman-teman. Nah lanjut ya teman-teman, ini kita mulai masuk ke budgeting bulan Agustus aku. Nah sebelum lanjut ke budgetingnya, ini aku tuh mau kasih tahu ya teman-teman, karena di sini tuh ada pengeluaran baru yang bakalan aku tambahkan, yaitu untuk biaya jaga anak. Kemarin tuh mama aku masih di sini ya teman-teman, jadi aku tuh nggak ada budget untuk jaga anak gitu karena masih dijaga oleh mama aku. Dan sekarang mama aku tuh udah pulang ya teman-teman. Alhamdulillah aku tuh udah nemuin orang yang cocok untuk jaga anak aku. Nah lanjut ya teman-teman, ini itu tuh yang pertama ada pemasukan suami dan istri. Ini aku tuh ada sebesar 7.500.000 ya teman-teman. Nah di sini tuh untuk pemasukan suami atau istri sebesar 7.500.000 ini tuh aku sudah dikurangi 10% ya teman-teman dari gaji aku dan suami aku. Jadi ini tuh tinggal sisanya yaitu 7.500.000. Nah untuk yang 7.500.000 ini tuh untuk pengeluaran yang setiap bulannya aku keluarkan ya teman-teman. Jadi budgetnya itu sebesar 7.500.000. Nah untuk yang 10% nya itu tuh aku mau masukkan ke tabungan utama aku ya teman-teman. Aku nggak bisa sebutkan untuk nominal 10%-nya itu berapa dari gaji aku dan suami aku ya teman-teman. Ini aku bakalan tulis 10% aja gitu. Dan lanjut di kategori selanjutnya itu ada untuk tabungan. Untuk tabungan utama itu tadi ya 10%. Dan untuk arisan itu sebesar 300.000. Untuk sinking fund itu ada sebesar 350.000. Nah untuk sinking fund aku di bulan ini tuh sinking fundnya baru ya teman-teman, yaitu ada sinking fund untuk dana pendidikan anak aku dan sinking fund untuk dana lebarannya. Dan lanjut untuk pengeluaran, yaitu aku ada untuk orang tua sebesar 1 juta rupiah, untuk cicilan rumah sebesar 2.250.000, untuk yang momong anak yaitu sebesar 1 juta, untuk belanja bulanan itu 300.000, untuk belanja mingguan itu 600.000 dibagi 4 ya teman-teman, jadi per minggunya itu 150.000. Dan untuk keperluan anak ini aku tuh budgetkan 300.000, untuk beras 150.000, untuk jajan 200.000, untuk bensin 200.000, untuk air
itu sebesar 100.000, untuk listrik itu 150.000, untuk gas galon itu 100.000, untuk internet itu 150.000, untuk sedekah itu 100.000, untuk biaya tak terduga itu sebesar 150.000. Dan ini tuh ketinggalan ya teman-teman, itu tuh dana darurat tuh sebenarnya masuk ke tabungan yaitu 100.000, tapi aku tadi kelupaannya nggak ditulis di atas, jadi udah ini aku tulis aja di bawah. Jadi ya udah, ini total semua tabungan dan pengeluaran aku tuh itu sebesar 6.850.000 ya teman-teman. Itu tuh tidak termasuk untuk tabungan utama. Lanjut ya teman-teman, ini tuh aku bakalan masukkan ke posnya masing-masing. Ini tuh part yang paling aku suka ya teman-teman, masukkan uang ke dalam kategorinya gitu. Nggak tahu kenapa gitu ya, senang aja karena nantinya tuh dompet disiplin aku tuh bakalan penuh lagi ya teman-teman, bakalan keisi full gitu. Nah, jadi ini tuh di saat aku mau masukkan uang ke posnya masing-masing, ini tuh ada beberapa dana yang sudah terpakai ya teman-teman, yaitu contohnya untuk keperluan anak. Tadi kan aku budgetkan itu sebesar 300.000 ya teman-teman, tapi aku tuh udah kepakai 100.000 untuk beli popok. Karena kemarin tuh lagi ada promo ya teman-teman popoknya, jadi ya udah aku tuh beli aja, jadi udah aku pakai 100.000, jadi sisanya itu tinggal 200.000 aku masukkan ya teman-teman sisanya. Dan untuk beras juga kemarin tuh aku udah beli beras duluan ya teman-teman, jadi untuk jatah beli beras 150.000 itu tuh aku belikan beras sebesar 120.000 ya teman-teman, dengan beratnya 10 kilo beras gitu. Nah, lanjut untuk listrik dan pulsa atau internet itu tuh aku tidak masukkannya teman-teman, karena biasanya setiap bulan itu aku bayar via transfer gitu. Tapi tetap nanti kalau misalnya ada sisa bakalan aku masukkan sisanya ke posnya gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, ini tuh untuk dompet pintarnya sudah terisi semua ya teman-teman. Aku tuh seneng banget karena dompet aku tuh udah gemuk lagi, udah keisi lagi ya teman-teman. Dan lanjut, ini tuh ada sisa 450.000 ya teman-teman, ini bakalan aku masukkan ke sinking fund. Nah, ini yang 100.000 aku masukkan ke dana darurat. Untuk dana darurat ini tuh bakalan aku pakai kalau misalnya nanti untuk budgeting aku tuh kurang ya teman-teman, jadi ada pos yang kurang aku bakalan pakai di dana darurat itu. Dan lanjutin itu sinking fund baru ya teman-teman, ini tuh ada untuk dana pendidikan anak, karena di sini tuh aku udah punya anak, jadi aku tuh lebih memikirkan lagi ya teman-teman dana pendidikan untuk masa depan anak aku nanti. Jadi aku tuh mau cicil dari sekarang atau mau tabung dari sekarang supaya nanti tuh pada saat anak aku mulai masuk sekolah aku tuh sudah punya tabungan ya teman-teman. Untuk dana pendidikan anak ini aku tuh budgetkan sebesar 200.000 ya teman-teman. Ini aku sudah arsir di 5 kotak ya teman-teman. Ini tuh ada 1 juta, itu tuh uang anak aku ya teman-teman. Jadi itu tuh uang ampau pas lebaran kemarin gitu. Jadi anak aku tuh ada dapet sebesar 1 juta, dan itu aku ganti sama uang mainan aja ya teman-teman, karena uang 1 jutanya itu sudah aku masukkan ke dalam bank, karena aku tuh enggak mau pegang cash banyak-banyak ya teman-teman, apalagi ini kan tabungan anak, sifatnya itu tabungan, jadi ya udah aku tabungkan aja ke dalam bank ya teman-teman. Dan ini aku ada tambah 200 ya teman-teman, budget dana pendidikan di bulan ini. Aku tuh mau arsir 1 kotak lagi ya teman-teman. Jadi totalnya itu untuk dana pendidikan anak aku tuh 1.200.000 rupiah. Nah, dan lanjut untuk sinking fund yang kedua, ini tuh aku ada untuk dana lebaran ya teman-teman. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, di lebaran tahun sebelumnya itu tuh aku menggunakan budget THR ya teman-teman. Jadi THR aku dan suami aku tuh habis gitu untuk keperluan budget lebaran gitu. Dan untuk tahun ini aku tuh mau mulai menyisihkan setiap bulannya untuk budget lebaran ya teman-teman, yaitu sebesar 150.000. Walaupun ini tuh aku mulainya sudah telat 2 bulan setelah lebaran ya teman-teman, tapi ya udah nggak apa-apa, semoga nanti aku tuh ada rezeki lebih untuk masukkan targetnya itu supaya sesuai ya teman-teman, 12 bulan gitu.
Itu dia ya teman-teman, alhamdulillah untuk budgeting aku di bulan Agustus itu udah selesai. Makasih udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar aku bisa lebih semangat buat videonya. Nantikan video aku selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.